Gadis penjual makanan yang baik hati setiap hari menolong pemuda pengangguran. 10 tahun kemudian pemuda itu menjadi bos besar dan datang mengetuk pintu rumah si gadis. Beginilah kisahnya. Suara langkah kaki terdengar berat saat seorang pemuda berjas hitam berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Tangannya sedikit gemetar ketika mengetuk pintu kayu itu, mengingat semua yang pernah terjadi 10 tahun yang lalu. Ia dulu hanyalah seorang pemuda pengangguran yang tidak punya arah, tersesat di tengah kerasnya hidup. Tapi ada satu hal yang selalu dikenangnya, satu sosok yang tidak pernah meninggalkannya. 10 tahun yang lalu, setiap hari seorang gadis penjual makanan selalu berdiri di sudut jalan, tersenyum ramah kepada siapa saja yang lewat. Namanya Aisyah. Meskipun hidupnya sederhana, ia selalu murah hati, tidak pernah menolak siapapun yang membutuhkan bantuan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arman, yang hidup dalam kesulitan, lewat di depan warung Aisyah. Bajunya kumal, matanya terlihat lelah dan putus asa. Aisyah, yang menyadari kondisi Arman, tanpa ragu memanggilnya. "Kak, mari makan dulu. Aku baru masak nasi goreng, enak loh," ujarnya sambil tersenyum lembut. Arman ragu-ragu. "Maaf, aku tidak punya uang untuk membayar." Aisyah hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, ini gratis. Kamu pasti lapar." Hari itu, Arman merasa tersentuh. Setiap hari setelahnya, Aisyah selalu memberinya makanan. Bukan hanya itu, gadis itu juga sering menghiburnya, memberi semangat, dan bahkan mendoakan agar suatu hari hidupnya berubah menjadi lebih baik. "Jangan pernah menyerah, Kak. Tuhan selalu punya rencana indah untuk kita," katanya. Waktu terus berlalu. Aisyah tetap berdiri di warung kecilnya, menjalani hidup dengan penuh ketekunan. Namun, ia tidak tahu bahwa pemuda yang dulu selalu ditolongnya, Arman, perlahan bangkit dari keterpurukan. Dengan semangat yang ia dapatkan dari Aisyah, Arman mulai bekerja serabutan, menyisihkan uang, dan mengikuti berbagai pelatihan. Nasib pun mulai berpihak padanya. Satu kesempatan emas datang saat ia berhasil menemukan ide bisnis yang sukses besar. Usahanya berkembang pesat hingga ia menjadi seorang pengusaha sukses dengan ratusan karyawan. Kini, setelah 10 tahun berlalu, Arman berdiri di depan rumah Aisyah. Jantungnya berdebar saat pintu itu perlahan terbuka. Aisyah muncul dengan wajah yang masih sama seperti dulu, meskipun kini sedikit lebih matang. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" Arman tersenyum. "Aisyah, kamu mungkin tidak mengenalku lagi. Tapi aku adalah pemuda yang dulu selalu kamu tolong." Aisyah terdiam sejenak, mencoba mengingat. Matanya tiba-tiba melebar saat menyadari siapa pria di depannya. "Arman?" "Ya," jawabnya lembut. "Dan aku datang untuk berterima kasih. Karena kebaikanmu, hidupku berubah. Kini, aku ingin membalas semua kebaikan yang pernah kamu berikan." Aisyah tersenyum kecil, menundukkan kepalanya dengan rasa haru. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya, Arman. Tapi bagi aku, itu segalanya," balas Arman. "Aku ingin membantumu, seperti dulu kamu membantuku." Aisyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sudah lebih dari cukup, Arman. Melihatmu sukses dan bahagia adalah kebahagiaan tersendiri bagiku." Namun Arman tidak menyerah. "Ini bukan hanya soal balas budi, Aisyah. Aku ingin kamu tahu, kamu adalah alasan di balik semua kesuksesanku. Dan aku ingin kita berbagi masa depan bersama." Pintu kesempatan yang lain terbuka. Kini bukan hanya bagi Arman, tetapi juga bagi Aisyah, dua hati yang pernah bertemu di tengah kesulitan, dan kini bersatu kembali dalam kebahagiaan yang tak terduga. Aisyah tertegun mendengar kata-kata Arman. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa pemuda yang dulu sering datang dengan wajah lelah dan lusuh kini berubah menjadi seorang yang begitu sukses, apalagi sampai menaruh perhatian lebih kepadanya. Hatinya bergetar, tapi dia juga merasa ragu. "Aku tidak tahu, Arman. Hidupku sangat sederhana. Aku tidak pernah berpikir akan menjadi bagian dari dunia yang kini kamu miliki," kata Aisyah dengan suara pelan, masih memandang ke tanah. Arman tersenyum lembut, mengambil satu langkah mendekat. "Aisyah, kesederhanaanmu adalah hal yang paling berharga. Dunia yang aku miliki sekarang tidak ada artinya tanpa seseorang yang benar-benar peduli dan tulus sepertimu. Harta, jabatan, semuanya bisa hilang. Tapi kebaikan yang kamu tunjukkan, itu yang tidak pernah kulupakan." Aisyah tetap diam, tetapi ada sedikit senyum yang mulai muncul di bibirnya. Namun, dalam hatinya,
dia masih khawatir. Arman, kamu tidak perlu merasa harus membalas budi. Hidup ini tentang saling membantu, bukan tentang perhitungan. Aku senang bisa menolongmu dulu, tapi bukan berarti aku mengharapkan balasan. Arman menggelengkan kepalanya. Ini bukan soal balas budi, Aisyah. Ini soal rasa terima kasih, rasa sayang, dan rasa ingin terus bersamamu. Aku ingin berbagi hidup denganmu, bukan karena aku merasa berutang, tapi karena aku merasa kamulah yang selama ini kucari. Kata-kata Arman terdengar begitu tulus, membuat hati Aisyah terenyuh. Namun, dia masih merasa ragu. Arman, apa kamu yakin? Hidup kita berbeda sekarang. Kamu sudah berada di puncak, sedangkan aku. Tidak ada perbedaan, Aisyah, potong Arman lembut. Kamu adalah seseorang yang membuatku tetap berpijak di bumi. Saat aku tidak punya apa-apa, kamu hadir dengan kebaikanmu. Kini, aku ingin kamu ada di sisiku, bukan hanya sebagai seseorang yang pernah menolongku, tapi sebagai seseorang yang akan berbagi masa depan denganku. Aisyah menatap Arman dengan mata yang penuh perasaan. Hatinya berdebar. Arman yang dulu ia bantu hanyalah seorang pemuda biasa, kini berdiri di depannya sebagai seorang pria yang penuh percaya diri dan sukses. Namun, yang lebih penting, kebaikan hatinya tetap sama. Kamu memang tidak banyak berubah, ya? Aisyah tersenyum, air mata haru menetes di pipinya. Arman tertawa kecil, lalu tanpa ragu berkata, ya aku mungkin berubah dalam hal lain, tapi untuk perasaan ini, aku tetap sama seperti dulu. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen yang penuh makna. Hingga akhirnya, Arman meraih tangan Aisyah dengan lembut. Aisyah, maukah kamu menjalani hidup ini bersamaku? Tidak peduli betapa sederhana atau mewahnya, aku hanya ingin kita bersama. Aisyah menatap mata Arman, dan kali ini tanpa keraguan lagi, dia mengangguk pelan. Iya, Arman. Aku mau. Dan saat itu, dengan senyum dan air mata bahagia, dua jiwa yang pernah terikat oleh kebaikan sederhana di masa lalu kini menyatu, siap menghadapi masa depan bersama. Keduanya tahu, bukan harta atau jabatan yang membuat mereka bersama, melainkan ketulusan hati dan kasih sayang yang mereka temukan di tengah-tengah hidup yang penuh liku. Mereka melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan masa lalu di belakang, dan menyongsong masa depan dengan penuh harapan dan cinta. Setelah keputusan besar itu, hidup Aisyah dan Arman berubah dalam banyak hal. Aisyah, yang awalnya merasa tak layak untuk memasuki dunia baru yang penuh kemewahan, akhirnya belajar menerima bahwa cinta dan ketulusanlah yang membuat segalanya mungkin. Arman, di sisi lain, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan selalu menjaga dan menghormati Aisyah, seperti bagaimana gadis itu telah memberinya kehidupan baru bertahun-tahun yang lalu. Beberapa bulan setelah pertemuan mereka, Arman mengajak Aisyah untuk berkunjung ke rumah orang tuanya di kota. Sebuah rumah megah berdiri di tengah taman hijau, tampak seolah dari dunia yang sangat berbeda dengan kehidupan sederhana Aisyah. Saat mereka melangkah memasuki gerbang rumah itu, Aisyah merasa gugup, tapi Arman meremas tangannya lembut, memberinya keyakinan. Kamu tidak perlu khawatir, Aisyah. Keluargaku sudah lama mendengar tentangmu. Mereka akan menerimamu dengan hangat, katanya menenangkan. Saat mereka tiba di ruang tamu, orang tua Arman menyambut dengan senyuman. Ibu Arman, seorang wanita anggun yang mengenakan pakaian tradisional elegan, mendekati Aisyah. Jadi inilah Aisyah yang sering Arman ceritakan, ucapnya lembut. Kami sangat senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Terima kasih sudah menolong putra kami saat dia sangat membutuhkan. Aisyah tersenyum gugup, merasa masih belum pantas untuk mendapat perhatian seperti itu. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Bu. Tidak ada yang istimewa. Justru itulah yang membuatnya istimewa. Aisyah, ayah Arman menimpali. Tindakan kecil yang penuh ketulusan seringkali berdampak besar. Dan kami sangat menghargai itu. Hari itu, keluarga Arman memperlakukan Aisyah dengan penuh kehangatan. Meski awalnya merasa canggung, Aisyah mulai merasa nyaman dan diterima sebagai bagian dari keluarga besar Arman. Mereka bercerita tentang masa-masa sulit yang pernah dilalui Arman, dan bagaimana Aisyah selalu ada di sisinya, bahkan saat dunia tampak tak peduli. Setelah pertemuan keluarga itu, hubungan Arman dan Aisyah semakin dekat. Mereka bekerja sama dalam berbagai kegiatan amal, membantu orang-orang yang sedang kesulitan, seperti Aisyah dulu pernah membantu Arman. Bagi mereka berdua, kebaikan hati tidak boleh berhenti hanya karena kesuksesan telah diraih. Di tengah semua kesibukan itu, Arman punya satu rencana besar yang telah ia persiapkan dengan penuh perhatian. Pada suatu malam yang cerah, di bawah langit berbintang,
ia mengajak Aisyah ke sebuah tempat istimewa, sebuah taman kecil di pinggir kota yang dulu sering mereka lewati ketika Arman masih berjuang untuk mengubah hidupnya. Taman ini selalu membuatku ingat bagaimana kita dulu, kata Arman sambil memandangi bintang di langit. Aisyah tersenyum, mengenang masa-masa itu. Aku tidak pernah berpikir hidup kita akan berubah sejauh ini. Arman menatapnya dalam-dalam, matanya penuh cinta. Dan semua ini berawal dari satu tindakan kecil yang kamu lakukan, Aisyah. Kamu menolongku saat aku bahkan tak tahu bagaimana harus bertahan. Kamu memberiku harapan. Tiba-tiba, Arman berlutut di hadapan Aisyah, mengejutkannya. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah, membuka penutupnya, dan menampilkan sebuah cincin berlian yang berkilauan. Aisyah, kamu adalah orang yang paling berarti dalam hidupku. Kamu telah memberiku lebih dari sekadar kehidupan baru, kamu memberiku hati dan cinta yang tulus. Maukah kamu menikah denganku, dan menjadi pendamping hidupku selamanya? Aisyah terkejut, air mata haru menggenang di matanya. Tanpa ragu, ia mengangguk sambil tersenyum penuh cinta. Iya, Arman. Aku mau. Arman memasangkan cincin itu di jari Aisyah, dan mereka berdua berdiri, saling memeluk erat di bawah langit malam yang dipenuhi bintang. Di taman kecil itu, yang dulu menjadi saksi awal pertemuan mereka, kini menjadi tempat awal perjalanan baru mereka sebagai pasangan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh makna. Arman dan Aisyah memutuskan untuk merayakan hari bahagia itu di kampung tempat Aisyah dibesarkan, dengan mengundang orang-orang yang pernah membantu dan menginspirasi mereka berdua. Warung kecil milik Aisyah yang dulu menjadi tempat pertemuan mereka dihias dengan bunga-bunga indah, menjadi tempat perayaan yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Setelah pernikahan, Arman dan Aisyah tidak hanya menjalani hidup bahagia sebagai suami istri, tetapi mereka juga terus menjalankan berbagai kegiatan sosial bersama. Mereka mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, memberikan pelatihan dan bimbingan agar mereka bisa mandiri. Kehidupan mereka dipenuhi cinta dan kebahagiaan, bukan hanya karena keberhasilan materi, tetapi karena mereka selalu saling mengingatkan bahwa kebaikan kecil bisa mengubah segalanya. Dan di tengah semua itu, Aisyah selalu merasa bersyukur telah bertemu dengan Arman, pemuda yang dulu ia tolong dengan penuh ketulusan. Dan kini menjadi pendamping hidupnya dalam cinta dan harapan yang abadi. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Arman dan Aisyah dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Setelah pernikahan mereka, keduanya semakin erat terhubung, baik dalam cinta maupun misi untuk menolong orang lain. Yayasan yang mereka dirikan berkembang pesat, memberikan kesempatan bagi banyak anak muda untuk mengubah hidup mereka, sama seperti Arman dulu. Setiap kali Aisyah dan Arman berbicara di depan para pemuda yang datang ke yayasan mereka, Aisyah selalu tersenyum mengingat masa lalunya. Ia sering berkata kepada mereka, jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan, bahkan yang kecil sekalipun. Karena kadang, dari satu tindakan sederhana, bisa lahir sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Suatu hari, di pagi yang cerah, Aisyah berdiri di depan jendela rumahnya, memandangi taman kecil di luar. Di sana, dua anak mereka, Zaki dan Hana, sedang bermain sambil tertawa. Senyum hangat terpancar di wajah Aisyah saat melihat kebahagiaan anak-anaknya. Kehidupan sederhana yang ia dan Arman jalani dipenuhi dengan cinta dan kebersamaan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Suara lembut Arman terdengar di belakangnya. Aisyah menoleh dan tersenyum, lalu meraih tangan Arman. Aku hanya sedang memikirkan betapa beruntungnya kita. Semua ini berawal dari hal kecil yang dulu tak pernah kita duga. Sekarang, lihatlah, kita memiliki keluarga yang indah dan bisa membantu orang lain. Arman tersenyum sambil menatap anak-anak mereka. Aku juga sering berpikir seperti itu. Kalau saja kamu tidak menolongku dulu, aku mungkin tidak akan pernah berada di sini sekarang. Aisyah menggenggam tangan Arman lebih erat. Tidak ada yang kebetulan, Arman. Tuhan selalu punya cara untuk menyatukan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Kita hanya perlu percaya dan berbuat baik. Arman mengangguk setuju. Dan aku bersyukur setiap hari karena kamu hadir dalam hidupku. Mereka berdua berdiri di samping jendela, menikmati momen-momen kebersamaan yang tenang dan penuh kasih. Aisyah merasa hidupnya telah lengkap, tidak karena kekayaan atau kesuksesan materi, tapi karena cinta dan ketulusan yang ia dan Arman bangun bersama. Meski kesibukan mengurus keluarga dan yayasan seringkali menguras energi, Arman dan Aisyah selalu meluangkan waktu untuk diri mereka sendiri. Suatu malam, setelah anak-anak mereka tertidur, Arman membawa Aisyah ke taman kecil yang dulu menjadi tempatnya melamar. Kenapa kita ke sini?
Tanya Aisyah sambil tersenyum penasaran. Arman menatapnya penuh cinta. Aku hanya ingin kita mengingat kembali awal perjalanan kita. Taman ini selalu menjadi simbol bagi kita. Dari sinilah semua mimpi kita dimulai. Mereka duduk di bangku taman, di bawah bintang-bintang yang berkelap-kelip, seperti saat Arman pertama kali melamar Aisyah bertahun-tahun yang lalu. Angin sepau-sepau meniup lembut rambut Aisyah, dan dalam momen itu, semuanya terasa sempurna. Apa kamu ingat ketika kita pertama kali bertemu di warung itu? Tanya Arman sambil menggenggam tangan Aisyah. Aisyah tersenyum, mengenang masa itu. Tentu saja. Kamu datang dengan wajah letih, dan aku merasa kasihan melihatmu. Tapi aku tidak pernah menyangka, kebaikan kecil itu akan membawa kita ke sini. Dan aku bersyukur setiap hari atas keputusanmu saat itu, kata Arman sambil menatapnya dalam-dalam. Kamu telah mengubah hidupku, dan aku berjanji akan selalu membuatmu bahagia, seperti kamu membuatku bahagia. Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Kita telah berjalan jauh, Arman. Tapi yang paling penting, kita melakukannya bersama. Bertahun-tahun kemudian, yayasan mereka menjadi salah satu yang paling berpengaruh di negeri ini, membantu ribuan orang mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Zaki dan Hana, yang kini tumbuh dewasa, ikut terlibat dalam kegiatan sosial keluarga mereka. Mereka bangga dengan warisan yang dibangun oleh orang tua mereka. Namun, di tengah kesibukan mereka, Aisyah dan Arman selalu memastikan untuk tidak melupakan esensi dari hubungan mereka. Cinta, ketulusan, dan rasa syukur atas segala kebaikan yang telah mereka terima dan bagikan kepada orang lain. Pada suatu hari peringatan pernikahan mereka yang ke-25, Arman mengajak Aisyah kembali ke warung sederhana yang dulu menjadi tempat awal kisah mereka. Warung itu kini telah berubah menjadi restoran kecil, tetap menjual makanan-makanan favorit seperti nasi goreng yang dulu sering dibuat Aisyah. Saat mereka duduk di sana, menikmati makanan sederhana namun penuh kenangan, Arman menatap Aisyah dengan senyum yang sama seperti dulu. Kamu tahu, Aisyah, Ika tanya pelan. Dulu aku selalu berpikir bahwa aku yang beruntung karena bertemu kamu. Tapi sekarang aku sadar, kita berdua sama-sama beruntung. Hidup ini tentang saling menguatkan, dan kamu selalu menjadi orang yang menguatkanku. Aisyah tersenyum hangat, menggenggam tangan suaminya. Dan kamu juga, Arman. Kamu telah memberiku hidup yang penuh cinta dan makna. Kita beruntung, karena kita punya satu sama lain. Mereka berdua saling menatap, dalam keheningan yang penuh dengan kebahagiaan. Di tempat sederhana yang dulu menjadi awal pertemuan mereka, kini menjadi saksi bagaimana dua hati yang tulus bisa membangun kehidupan yang penuh cinta, kebaikan, dan kebahagiaan yang abadi. Dan di sanalah, di tengah kenangan masa lalu dan harapan masa depan, Arman dan Aisyah tetap menjalani hidup dengan keyakinan bahwa cinta dan kebaikan akan selalu membawa mereka menuju kebahagiaan yang sejati. Bertahun-tahun berlalu, dan Aisyah serta Arman menikmati setiap momen bersama keluarga mereka. Zaki dan Hana tumbuh dewasa, mengikuti jejak orang tua mereka dengan semangat tinggi untuk membantu sesama. Mereka terlibat aktif dalam kegiatan yayasan, dan perlahan-lahan, Zaki mengambil alih sebagian besar tugas manajerial di yayasan, sementara Hana fokus pada program. Aisyah dan Arman pun mulai menikmati masa-masa tenang dalam hidup mereka. Meskipun tak lagi terlalu sibuk seperti dulu, mereka tetap terlibat dalam kegiatan sosial, namun kali ini dengan peran yang lebih sebagai mentor dan penasihat bagi anak-anak mereka. Suatu sore, di usia yang mulai memasuki kepala 6, Aisyah duduk di teras rumahnya. Angin sepau-sepau berhembus, menyapu lembut wajahnya. Di hadapannya, Arman tengah menyiram tanaman, melakukan kegiatan sederhana yang selalu mereka nikmati bersama. Kamu masih suka berkebun seperti dulu, ya, ujar Aisyah sambil tersenyum. Ia ingat betapa Arman selalu menikmati merawat tanaman, bahkan ketika mereka pertama kali pindah ke rumah baru mereka setelah menikah. Arman menoleh dan tersenyum. Ya, ini salah satu cara bagiku untuk bersantai. Tumbuhnya tanaman mengingatkanku pada perjalanan hidup kita, yang dimulai dari benih kecil kebaikan dan kini telah berkembang menjadi sesuatu yang indah. Aisyah tertawa kecil. Kamu selalu pandai menemukan makna di balik hal-hal kecil, Arman. Aku belajar itu darimu, jawab Arman dengan lembut. Tiba-tiba, Hana datang dengan senyum cerah di wajahnya. Bu, Ayah, aku punya kabar baik, katanya penuh semangat. Aisyah dan Arman menoleh serempak. Apa itu, Nak? Tanya Arman sambil menghentikan aktivitasnya. Hana melangkah mendekat, matanya berbinar-binar. Kami baru saja menandatangani kemitraan baru dengan organisasi internasional.
Program sosial yang kita kembangkan untuk anak-anak muda kini akan menjangkau negara-negara lain. Aisyah dan Arman terkejut, namun penuh kebanggaan. Luar biasa, Hana. Ini adalah pencapaian besar, seru Arman. Hana tersenyum penuh kebahagiaan. Ini semua berkat kalian berdua, Bu, Ayah. Yayasan ini ada karena ketulusan hati kalian untuk membantu orang lain. Sekarang, kami bisa meneruskan warisan itu dan membawa kebaikan kalian ke dunia yang lebih luas. Aisyah merasakan kehangatan di hatinya. Ia tak pernah menyangka bahwa kisah hidupnya yang dimulai dari warung sederhana bisa berdampak begitu besar, tidak hanya bagi Arman, tapi juga bagi begitu banyak orang di luar sana. Kami hanya menanam benih, Nak, jawab Aisyah dengan senyum bangga. Kamu dan Zaki yang telah merawatnya hingga tumbuh menjadi pohon besar. Hana memeluk kedua orang tuanya erat. Kami akan terus menjaga nilai-nilai yang kalian tanamkan kepada kami. Ini adalah perjalanan yang baru saja dimulai, dan aku yakin kita akan terus membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Beberapa tahun setelah itu, Aisyah dan Arman memutuskan untuk menyerahkan penuh kendali yayasan kepada Zaki dan Hana. Mereka yakin bahwa anak-anak mereka telah siap untuk meneruskan misi keluarga ini. Aisyah dan Arman pun mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berkeliling dunia untuk mengunjungi tempat-tempat baru yang dulu hanya mereka impikan. Di suatu malam, saat mereka berada di sebuah kota kecil di tepi pantai, Aisyah dan Arman duduk bersama di kursi kayu, menghadap ke laut yang tenang. Langit berwarna jingga, dan matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Aku selalu bermimpi melihat pemandangan seperti ini bersamamu, kata Aisyah sambil menggenggam tangan Arman. Arman tersenyum lembut. Dan aku bersyukur setiap hari bahwa aku bisa menghabiskan hidupku bersamamu, Aisyah. Dari warung sederhana sampai sini, dari suka hingga duka, kamu adalah alasan aku terus maju. Mereka berdua saling menatap, diiringi suara ombak yang menghantam lembut bibir pantai. Di antara angin laut yang sejuk dan cahaya matahari terbenam, mereka merasakan ketenangan yang mendalam, sebuah perasaan bahwa hidup ini telah dijalani dengan penuh makna. Apakah kamu pernah menyesal menolongku dulu? Tanya Arman sambil menatap Aisyah dengan rasa penasaran. Aisyah tertawa kecil. Tentu saja tidak. Menolongmu adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dari situ, kita bisa membangun hidup yang begitu indah ini. Arman tersenyum penuh syukur. Kamu benar, Aisyah. Hidup kita memang luar biasa. Dan itu semua berkat hatimu yang selalu tulus. Mereka berdua saling tersenyum dalam keheningan, merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan setelah perjalanan panjang yang penuh cinta dan pengorbanan. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dan kini, di usia yang mulai menua, mereka bisa menikmati hasil dari semua kebaikan yang mereka tanam sejak dulu. Pada akhirnya, Aisyah dan Arman tidak hanya dikenang sebagai pasangan yang sukses, tetapi juga sebagai simbol ketulusan dan kebaikan hati yang mampu mengubah kehidupan orang lain. Kisah mereka, yang dimulai dari satu perbuatan baik di sudut jalan, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar dalam hidup ini. Dan bagi mereka berdua, cinta dan ketulusan itulah yang menjadi inti dari kebahagiaan sejati. Beberapa tahun setelah menyerahkan yayasan sepenuhnya kepada Zaki dan Hana, kehidupan Aisyah dan Arman semakin dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Mereka sering berkeliling dunia, menemukan tempat-tempat indah, dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama. Namun, di balik perjalanan mereka, hati keduanya selalu merasa dekat dengan kampung halaman, tempat semua kisah hidup mereka bermula. Suatu pagi, setelah kembali dari perjalanan panjang, Aisyah merasa sedikit lelah. Arman, yang selalu perhatian, menyarankan agar mereka beristirahat beberapa hari di rumah. Aisyah setuju, dan mereka pun menikmati waktu yang damai di rumah kecil mereka, yang penuh kenangan. Saat duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, Aisyah tiba-tiba teringat sesuatu. Arman, aku ingin mengunjungi warung lama kita. Arman menatap Aisyah dengan senyum hangat. Tentu, kapan saja kamu mau, kita bisa pergi ke sana. Itu tempat yang penuh kenangan bagi kita. Beberapa hari kemudian, Arman dan Aisyah mengunjungi warung lama Aisyah, yang kini telah men. Aisyah masuk ke dalam restoran itu dengan perasaan haru, mengenang masa-masa dulu ketika ia bekerja keras di sana, tanpa menyadari bahwa kehidupannya akan berubah sepenuhnya setelah bertemu Arman. Wanita pemilik restoran menyambut mereka dengan ramah. Selamat datang. Saya pemilik baru restoran ini, tapi saya tahu tempat ini punya sejarah panjang. Apakah kalian pernah ke sini sebelumnya? Aisyah tersenyum. Ya, dulu ini warung saya.
Saya pernah bekerja di sini bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu terkejut dan antusias. Oh, jadi Anda adalah Aisyah. Saya sering mendengar cerita tentang Anda. Banyak orang di sini masih bercerita tentang kebaikan hati Anda dan bagaimana tempat ini adalah bagian dari kisah cinta yang indah. Aisyah dan Arman tersenyum, merasa terharu bahwa kisah mereka masih diingat oleh orang-orang. Mereka pun duduk di salah satu meja yang dulu sering digunakan oleh Arman ketika ia masih pengangguran. Sambil menikmati hidangan sederhana, Aisyah memandang sekeliling dan mengenang betapa banyak perubahan yang telah terjadi sejak saat itu. Siapa sangka, dari sini semuanya dimulai, kata Aisyah lembut. Arman mengangguk setuju. Iya, tempat ini adalah awal dari segalanya. Dan sekarang, kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita berkembang, semua berkat kebaikan yang kamu tunjukkan waktu itu. Setelah makan, mereka mengobrol dengan pemilik restoran, yang mengagumi perjalanan hidup mereka dan berjanji akan terus menjaga semangat kebaikan yang dulu ditanamkan oleh Aisyah. Waktu terus berlalu, dan pada suatu hari, Arman menerima undangan dari salah satu perusahaan besar yang ingin memberikan penghargaan kepada dirinya dan Aisyah atas kontribusi mereka dalam kegiatan sosial. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas yayasan yang telah membantu ribuan orang dari berbagai kalangan. Pada malam penghargaan, Aisyah dan Arman hadir dengan bangga, dikelilingi oleh teman-teman lama, keluarga, serta anak-anak mereka, Zaki dan Hana. Mereka berdiri di atas panggung, menerima penghargaan bergengsi itu. Namun bagi Aisyah, penghargaan tersebut bukanlah tentang ketenaran atau pujian. Saya tidak pernah membayangkan akan berada di sini, kata Aisyah dalam pidatonya. Semua ini berawal dari satu tindakan kecil, menolong seseorang yang membutuhkan. Saya percaya, di dunia ini, kebaikan, sekecil apapun, bisa membawa perubahan besar. Kami hanyalah dua orang biasa, tapi bersama, kami bisa menciptakan sesuatu yang berarti bagi banyak orang. Arman menambahkan, ya apa yang telah kami capai tidak akan pernah terjadi tanpa cinta dan ketulusan. Kebaikan tidak membutuhkan imbalan, dan itulah yang selalu diajarkan oleh Aisyah kepada saya. Saya bersyukur, kami bisa membantu orang lain dengan cara yang sederhana, tapi penuh makna. Saat malam itu berakhir, Aisyah dan Arman berjalan pulang dengan perasaan damai. Penghargaan itu menjadi pengingat bagi mereka bahwa hidup mereka bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang bagaimana mereka telah memberi dampak positif bagi kehidupan banyak orang. Di usia mereka yang semakin lanjut, Arman dan Aisyah mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama cucu-cucu mereka, yang sering datang berkunjung. Suatu hari, ketika Aisyah duduk di ruang tamu sambil membaca buku, Hana datang menghampiri dengan sebuah pertanyaan yang membuat Aisyah tersenyum. Bu, aku ingin tahu, apa yang membuat ibu dulu begitu yakin untuk menolong ayah? Tanya Hana penasaran. Aisyah menutup bukunya dan menatap putrinya dengan lembut. Saat itu, ibu tidak berpikir panjang. Yang ibu tahu, ayahmu butuh bantuan, dan hati kecil ibu berkata bahwa ibu harus melakukannya. Kadang-kadang, kita tidak perlu terlalu banyak berpikir untuk berbuat baik. Cukup dengarkan hati kita, dan ikuti kemana hati itu membimbing. Hana tersenyum mendengar jawaban ibunya. Itulah yang selalu membuatku kagum pada ibu dan ayah. Kebaikan kalian mengalir begitu alami, dan kalian selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap tindakan kecil. Aisyah tersenyum hangat. Kebaikan bukan tentang apa yang kita terima kembali, nak, tapi tentang apa yang kita berikan dengan tulus. Itu yang ayah dan ibu pelajari selama bertahun-tahun. Di akhir hidup mereka, Aisyah dan Arman dikenang sebagai pasangan yang penuh cinta dan inspirasi. Kisah mereka tidak hanya hidup dalam hati orang-orang yang pernah mereka bantu, tetapi juga dalam ingatan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Warisan mereka, sebuah kehidupan yang dibangun di atas dasar ketulusan dan kebaikan hati, akan terus hidup dan tumbuh melalui generasi berikutnya. Dan saat waktu terus berjalan, kisah Aisyah dan Arman akan selalu menjadi pengingat bahwa cinta, kepercayaan, dan kebaikan yang sederhana adalah hal-hal yang mampu mengubah dunia, satu jiwa pada satu waktu. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Aisyah dan Arman semakin dipenuhi dengan cinta dan kedamaian. Mereka mulai menikmati masa pensiun dengan lebih sering berkumpul bersama keluarga, terutama cucu-cucu mereka yang membawa kebahagiaan baru dalam hidup mereka. Setiap akhir pekan, rumah Aisyah dan Arman selalu penuh dengan tawa anak-anak dan cucu-cucu yang berlarian di halaman. Zaki dan Hana, yang kini sepenuhnya mengelola yayasan, seringkali datang untuk meminta nasihat atau berbagi cerita tentang proyek-proyek baru yang mereka jalankan. Kedua anak mereka terus memperluas jangkauan yayasan, tak hanya di dalam negeri, tapi juga di beberapa negara lain. Berkat bimbingan yang penuh kasih dari orang tua mereka, yayasan itu tetap tumbuh dengan nilai-nilai yang kuat,
kebaikan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Suatu hari, Aisyah duduk di teras rumahnya dengan cucu perempuannya yang paling tua, seorang gadis cerdas bernama Naila, yang sangat mengagumi neneknya. Naila selalu tertarik mendengar kisah-kisah masa lalu Aisyah, terutama cerita tentang bagaimana neneknya bertemu dengan kakeknya. "Nenek, bagaimana rasanya membantu seseorang yang kamu tidak kenal dulu?" Ditanya Naila dengan mata berbinar-binar, penuh rasa ingin tahu. Aisyah tersenyum lembut, mengusap kepala Naila dengan penuh kasih. "Naila, kebaikan itu tidak pernah memandang siapa yang kita bantu." Saat itu, nenek hanya mengikuti kata hati nenek. Nenek melihat seseorang yang membutuhkan, dan tanpa berpikir panjang, nenek memberikan apa yang bisa nenek berikan. Kebaikan yang tulus datang dari keikhlasan hati, bukan dari harapan akan imbalan. Naila mengangguk, mencoba memahami kata-kata neneknya yang penuh makna. "Tapi dari situ, semuanya berubah ya, Nek?" Aisyah tertawa kecil. "Iya, kadang hidup ini lucu. Dari satu tindakan kecil yang tidak pernah kita sangka, bisa membawa perubahan besar. Itu pelajaran yang nenek selalu sampaikan, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah kebaikan, sekecil apapun." Naila tanpa berpikir sejenak, lalu bertanya, Nenek, apa Naila juga bisa membantu orang lain seperti nenek dulu?" Aisyah tersenyum bangga. "Tentu saja, sayang. Kamu tidak perlu menjadi orang besar atau kaya untuk membantu orang lain. Kamu bisa memulainya dari hal-hal kecil di sekitar kamu. Selalu ada orang yang membutuhkan kebaikanmu, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana." Di hari-hari berikutnya, Aisyah dan Arman sering menghabiskan waktu bersama cucu-cucu mereka, menceritakan kisah-kisah dari masa lalu yang penuh inspirasi. Cucu-cucu mereka tumbuh dengan nilai-nilai yang kuat, mengikuti jejak kebaikan yang telah ditanamkan oleh Aisyah dan Arman sejak awal. Namun, seiring bertambahnya usia, kondisi kesehatan Aisyah mulai menurun. Meski begitu, ia tetap bersemangat dan ceria, selalu memberi semangat kepada keluarganya. Arman, yang selalu setia di sisinya, menjaga Aisyah dengan penuh kasih sayang, seperti janji yang pernah ia ucapkan bertahun-tahun yang lalu untuk selalu mencintai dan melindunginya. Pada suatu malam yang tenang, ketika Aisyah beristirahat di kamar, Arman duduk di samping tempat tidurnya. Aisyah menatap Arman dengan senyum yang lembut, meski tubuhnya mulai melemah. "Arman," ujar Aisyah pelan. "Aku sangat bersyukur bisa menjalani hidup ini bersamamu. Kita telah melalui banyak hal, dan aku tidak pernah menyesal sedikitpun." Arman menggenggam tangan Aisyah erat, matanya penuh dengan cinta dan rasa syukur. "Aisyah, kamulah yang membuat hidupku penuh arti. Tanpamu, aku tidak akan menjadi siapa-siapa. Setiap detik bersamamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Malam itu, mereka berbicara tentang kenangan-kenangan indah yang mereka lalui bersama, dari hari pertama mereka bertemu di warung kecil, hingga perjalanan panjang yang membawa mereka ke tempat mereka sekarang. Meski usia mereka bertambah, cinta mereka tetap tumbuh, semakin kuat seiring waktu. Beberapa bulan kemudian, Aisyah akhirnya berpulang dengan damai, dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi Arman, anak-anak, dan cucu-cucunya, namun juga meninggalkan warisan yang luar biasa, sebuah kehidupan yang penuh dengan cinta, kebaikan, dan pengabdian kepada sesama. Yayasan yang ia dan Arman dirikan tetap berdiri kokoh, terus membawa manfaat bagi ribuan orang. Setiap kali seseorang bertanya tentang asal-usul yayasan itu, cerita tentang Aisyah, gadis penjual makanan yang baik hati, selalu menjadi sumber inspirasi. Arman, meski merasakan kehilangan yang mendalam, tetap menjalani hidupnya dengan semangat yang Aisyah tinggalkan. Ia terus menjadi bagian dari yayasan, memberikan nasihat dan inspirasi kepada anak-anak dan cucunya. Baginya, hidup bersama Aisyah adalah hadiah terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Beberapa tahun kemudian, pada suatu peringatan khusus untuk mengenang Aisyah, seluruh keluarga berkumpul di yayasan yang mereka bangun bersama. Zaki dan Hana, yang kini mengelola yayasan dengan penuh dedikasi, berbicara di depan semua orang yang hadir. "Hari ini, kita mengenang sosok yang luar biasa, seseorang yang hidupnya didedikasikan untuk membantu orang lain," kata Zaki dengan suara penuh haru. "Ibu kami, Aisyah, adalah contoh dari betapa kuatnya pengaruh sebuah tindakan kebaikan." Hana melanjutkan, "Ibu mengajarkan kepada kami bahwa cinta dan kebaikan adalah fondasi yang paling kuat dalam kehidupan. Dan karena itu, kami berjanji untuk terus melanjutkan perjuangan ini, seperti yang dia dan ayah kami mulai." Arman, yang duduk di barisan depan, menatap ke atas, seolah-olah Aisyah sedang tersenyum kepadanya dari tempat yang lebih tinggi. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan kedamaian.
Ia tahu bahwa kisah mereka, kisah cinta yang dimulai dari satu perbuatan kecil, akan terus hidup dalam hati orang-orang yang terinspirasi oleh mereka. Dan dalam keheningan malam yang penuh bintang, Arman berbisik pelan, terima kasih, Aisyah. Untuk segalanya. Kisah mereka adalah pengingat abadi bahwa kebaikan yang tulus, betapapun kecilnya, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup banyak orang dan meninggalkan warisan yang tak ternilai. Halo sahabat Zulkarnain semuanya, semoga kalian menikmati cerita di video ini yang dramatis, sangat menarik ini. Jika sahabat semuanya menginginkan konten-konten cerita seperti ini, maka jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share video ini. Teriring ucapan terima kasih karena telah menonton video ini dan sampai jumpa di cerita berikutnya.